Recording in progress. Siap. Oh, sudah. Kita sudah sampai di itu kita perlu jelasin dulu ya sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah di pertemuan dua pertemuan yang lalu membaca tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si George. George ya namanya, pendeta yang nulis ini. Karena pembahasannya tentang tuduhan Quran terhadap Injil yang katanya ditahrif. Kalau beneran ditahrif, nah yang diajukan pertanyaan oleh si pendeta ini adalah pertama, siapa yang ganti, terus kapan diganti, kenapa di, kenapa atau bagaimana dia diganti, dan yang mana yang diganti, yang mana yang dirubah. Itu terus pertemuan kemarin kita membahas tentang eh, rincian dari apa yang dirubah. Itu mulainya dari sini kalau nggak salah. Dari sini sampai Aloho, terus dilanjut ke misal Abdo. Di apakah ya mungkin yang dirubah itu adalah loss dari ini ya, the apa namanya kok lupa, dan namuto, namuso, namuso, eh, dan sama Aloho sama Abed. Terus tadi juga lagi habis bahas-bahas lebih lanjut apakah titik ini adalah menandakan titik dua. Titik dua ini itu adalah isyarat bagi tulisannya Berts siapa nama ini? Berts Jacob untuk ini. Dia dikasih titik dua juga di sini. Yang ini tampilannya beda dengan titik yang biasanya di sini. Padahal dia sama-sama au-au. Apakah titik dua ini adalah penjelasan dari apa tadi ini bacanya? Namusa atau tidak seperti itu. Setelah dicoba-coba, coba-coba baca kurang jago saya menjelaskan detail. Setelah dianalisa lagi, di sini ada kata hunna atau hanen, hanen yang itu hunna kalau dalam bahasa Arab sama. Itu kita bingung dia rujukannya kemana. Kalau di kalimat ini aja lihatnya. Setelah lihat ini, si George, si siapa, si Bert Jacob itu ngasih dalam kurung itu untuk isyarat kepada kita membaca ini kalau words itu yang dimaksud. Nah, tadi juga Mas Tua jelasin kalau male ini artinya quotes atau kata-kata, kalimat-kalimat itu adalah mu, muannas. Makanya cocok hunna ini kembalinya ke muannas, bukan yang ada di belakang ini. Jadi isi-isi itu adalah apa tadi ini artinya? De Haimanuta, de Haimanuta adalah iman, de bialoho eh, pada alohot Allah atau Tuhan di situ. Terus ini ini kemarin saya tidak baca. Terus barusan tadi sebelum meeting ini kita coba baca. Coba bacanya au honen, honen ya Mas. Kalau jamak, kalau ada titiknya, itu gimana? Honen
The mesa, the mesel, masel, abda atau abdo atau ob- obed, obedo, gitu ya. Nah, ini juga tadi jadi pembahasan. Ini kalau dalam kamus itu bisa berarti action sebagaimana yang digunakan di sini. Bisa juga berarti serve, fun, atau budak, atau abdun kalau dalam bahasa Arab. Nah, awalnya, awalnya ya kita memang kita memang belum ahli ya, jadi kita sama-sama belajar. Makanya kita kayaknya lebih cocok hamba deh di sini daripada action. Karena dilihat dari polanya, ini laws, commandments, terus faith and God, terus actions. Actions ini dia dia tidak manik dari yang dua ini. Dia jamek tapi gimana sih? Bukan jamek manis sih istilah yang cocok. Apa ya istilah yang cocok ya? Jadi actions itu bisa masuk ke sini juga, bisa masuk ke sini juga. Itu awalnya gitu. Makanya kita mikirnya kayaknya lebih cocok ke hamba ya di sini, bukan action. Walaupun secara makna ya, Abdun ini punya makna actions, action dalam kamus, perbuatan. Terus ya sampai situ ada ya. Kayaknya tadi sempat kepikiran soal ini tanda dua, titik dua itu adalah penjelasan tentang onen, eh apa kata-kata yang dirubah itu dengan lebih detail. Apa perubahan itu tentang iman kepada Tuhan atau bukan iman kepada Tuhan. Hunna, bukan hunna. Apa sih tadi? Titik dua, salah titik dua. Oke, ulang. Titik dua ini awalnya kita juga membuka kemungkinan kalau ini setelah titik dua ini adalah penjelasan dari sebelum titik dua. Yang mana sebelum titik dua ini artinya tentang hukum atau command, commandments. Artinya kalau dia titik dua sebagaimana struktur bahasa modern, eh, setelah titik dua ini adalah penjelasan yang sebelumnya, berarti hukum-hukum tentang iman kepada Tuhan. Jadi yang berubah adalah tentang perhaps itu berarti mungkin tentang hukum, yaitu hukum tentang Tuhan, mungkin hukum tentang Tuhan, mungkin hukum tentang perbuatan. Jadi kalau dengan titik dua di sini, yang ini tidak perlu disetarakan dengan ini dan ini, tapi cukup disetarakan dengan faith in God aja. Segitu apakah cukup untuk review yang kemarin? Atau Mas Duha ada tambahan? Jelas gak sih saya aku menjelaskan? Jelas nggak cara menjelaskan? Kalau tidak jelas berarti bukan penjelasan. Anyway, kita kembali ke sini aja sih. Nah, ini sudah sampai 16 Abdo. Itu titik. Ada yang mau baca? Fatihah tuh mau baca nggak? Kalau nggak, Mas Hilmi mungkin. Mas Hilmi pernah belajar spek. Ini ini bukan seminar ya, teman-teman. Ini bukan presentasi juga, ini bukan webinar. Jadi ini adalah apa juga namanya? Ya, lingkaran belajar syariat mungkin ya gitu ya. Kita kelompok yang kelompok yang.
kita mencoba mengadakan kelas untuk menambah skill dalam penelitian yang berkaitan dengan late antiquity atau abad kuno akhir, yang mana itu di zaman Quran turun, pra-Quranic text itu umumnya ditulis dengan bahasa-bahasa Aramai, termasuk Syriac ini, salah satu dialek Aramai. Nah, kita sebenarnya udah banyak penelitian-penelitian yang lahir dari Indonesia sendiri, itu yang menghubungkan teks Quran dengan teks Bible. Sayangnya yang teks Bible-nya ini bukan teks langsung, tapi terjemahan Bible. Walaupun ini juga kalau dalam logika terjemah Quran ini terjemah juga sih sebenarnya. Tapi ya dia akses ya atau ada juga yang katanya merujuk ke yang asli. Tapi yang asli itu adalah hasil bacanya orang terhadap yang aslinya itu, bukan hasil bacanya sendiri. Nah, kita pengen selevel dengan orang yang baca si aslinya itu, si naskah langsungnya itu. Itu. Nah, karena eh, kekurangan itu, apalagi khususnya anak IAT ya, ilmu Al-Quran dan Al-Tafsir itu tidak ada bekal bahasa Semitik selain Arab. Ibrani nggak ada, khususnya di kampus ya. Ibrani nggak ada sama Syriak nggak ada. Nah, Al-Quran setahu sudah pernah mengadakan Syriak dan saya juga ikut dan eh, sudah 2 bulan tidak diadakan. Makanya kita pengen eh, praktik langsung gitu ya, praktik langsung baca-baca. Mungkin itu. Nah, karena sudah ada Marijal, eh, Mas Rizal mungkin bisa bantu Mas baca. Aku lagi ini masih Oh, lagi di mobil Mas. lagi di kereta ya, masih printer. Oh, Nanti dulu coba kamu dulu aja. siap, siap. Ya, ya. Oke, ya kita coba baca ya. Mbak Eino, ini kalau kalau benar atau kalau salah tolong dikasih reaction ya. Mbak Eino, Yot Yot Yoterane, Yoterano, nih, ya, wow. Nah, ini Ra kan ya, non Alep. Terus ini Bahet, ah, Bihade, Bihado. Kok ke sini? Ini dulu. Ya. Nah, ini saya tidak tahu apa simbol atau apa dan ada ini. Berarti kita lihat ke manuskrip. Dari dimulai dari Abdo sini. Oke. Wah, Aino. Wah, Aino dari sini. Wah, Aino. Yud Dane. Nah, terus ada titik 3 dan ini apa? Ini alepnya. Enggak, ini non alep. Terus ini terus ada tanda kurung titik. Kemungkinan ini tanda kurung titik. Itu titik tiganya mem- menandakan terbalik. Jadi titik tiga Nah, kedua, yang itu tuh titik 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 tiga kedua, yang bawah tuh. ini Lihat tadi, sade. belum paham Mas. Kebaliknya maksudnya gimana? Baca footnote-nya deh. Di teks itu Oke. ada ada kata yang ditulis terbalik.
harusnya ketukar tempatnya, yang saat D Oh, itu harusnya ditulis duluan, reversed in manuscript 118 itu. Jadi yang harusnya duluan ditulis belakangan, yang belakangan ditulis duluan. This was corrected by using triple dots above each of the words, of the two words. Kemudian 117-nya ada au-nya ditulis di margin dengan serto, dengan aksara serto. I see. Dia tahu kalau itu terbalik berarti dari kebiasaan, Dari konteks sih lebih namanya. dari konteks. Coba deh. Ya, jadi au ini diambil dari sini, 17. Terus ini at, at, tak, tak, a, ini apa ya? Ta atau mim? Tak Bukan mim juga. pasti. Tak Aku lupa juga. antara tet dan taf, tapi tak juga. Atat kano, atat keno. Mana itu? Etakanu, Et, et takano, et takanu. Terus ini ain ya. mhm, Dan pu pun non nak pun dan nak pun bihadir bihado. Oke. BHD. Mhm. Bihade titik. Sampai tahu artinya mas. Kalau tidak kita ke kamus. Loh, itu masih terus. Kamus terus. Tiga kata lagi. Ini titiknya Titik enam. dua. Itu kalau dari konteks dia adalah titik dua. Oke. Pagar, begar, begar. Ini apa? H atau Nun, nun. nun. Nano, Begarnoyo, nun dan begar yo. noyo, begar noyo. Au, ro, rohanio, Ruhanoyo. rohanoyo. Ruhonoyo sih sebenarnya. Ruhonoyo. Oh, rohanoyo. Berarti ya. Titiknya di sini berarti. Nah, itu berhenti. Rohanoyo. Sini. Rohanoyo. Titik. Pertama, wa dan aino. Aino itu apa? Eh, hmm. Ulang, sunyi. Anu pakai Olaf ya. Anu di belakangnya Olaf. Anu. Tidak pakai iod, pakai nun, langsung, langsung Olaf di akhirnya. Tidak pakai wow di akhir. Oh, Nah, nah, nggak pakai gitu. Olaf, Olaf di akhir. Nah, kalau kamu jadi begitu tidak ketemu karena dia adalah we dan anu. Jadi we-nya dihilangkan. Itu em, itu step di awal ya kalau ada wow, kemudian ya itu yang atas. Kalau kemudian ada kata yang tiga huruf atau lebih, maka itu kemungkinan wawunya adalah wawu oh, anu. dan
conjunction. Mm, Oke. anu itu betul. Margalias. Plural. Ya. No atau anu No. Berarti kalau ini ya. dipluralkan begitu gitu maksudnya. Kalau Yes. dipluralkan menjadi Senin, Henan atau Ada kita. Enhenan. Jadi Jadi dia kita tidak plural. cari Kalau yang kita Eno. Yang Eno. ada ianya. Ini terlihat sangat konyol sih nyari Eno ini di kamus. Loh, kan di awal itu Eno udah ketemu. Yes. Terus setelah itu apa? Nah, Eno. Nah, dari awalnya. Mm. Eutrono, Eutrono, Hmm. Hmm. Soal abundance also of this of it. Nah, ini berarti gimana? Yang kebalik. Nah, sampean mau pimpin aja mas. Saya kayaknya lambat. Gimana? Terus ini pas ada yang tadi ada kasus dua kata yang tertukar posisinya. Ini, itu gimana mas? Bentar. Ya aku tadi keliru deh kayaknya. Hmm, aku share ya. Ayo, Bentar, aku share. Berarti ini. Aku tadi keliru mengarahkan ke Eno ya. Harusnya dia pakai apa sih? Wano. Ya, Dia pakai iya ya. Aku tadi meminta menghapus ya ya, sorry. Ini ya, Eno. Jadi dia Eno. Terus Eno artinya adalah ini. Em, Maknanya adalah who, which, what, bla bla bla. Pokoknya dia pronoun yang em, kalau dalam konteks interrogatif dia bermakna apa, siapa, yang mana gitu. Terus em, itu Eino, Ueno, jadi bacanya bukan Uano, bacanya bukan Eno. Itu yang membuat perbedaan. Kalau Eno itu Ana, aku, tapi kalau Ano itu ada yotnya dan itu berarti which, what, who itu. Oh, Eno terus Hidrono tadi itu Yudrono. No. Hidrono abundance artinya abundance em, tuh dia dari akar kata ini yoter dan yoter ini dalam bahasa Ibrani juga masih dipakai dan maknanya juga more. Jadi yoter itu lebih baik, better, kemudian gitu. Em, jadi
kalau dalam bahasa Syriak dia punya turunan Eutrono yang dia adalah noun berarti abundance. Em, jadi kalau dirangkaikan dan apa abundance and which abundance and abundance of what sort, abundance apa gitu. Kemudian au ya, terus abundance apa Eutrono. Em, Terus ini terbalik dengan ini, berarti kita cari ininya dulu. Dan ini adalah, kalau kita lihat di Adrian, em, ini bacanya sebau. Lupa. Em, sebau. Mari kita lihat. Sade, terus apa? Sade ya. Tuh. Mm-mm. Sebau, itu Ya, apa ya? ada pilihan ini. Dan pokoknya kamus ini oke deh, sangat oke. Web ini. Se- ini sebu. Kalau dia sebu, berarti dia em, apa jenenge? Noun, berasal dari kata seba, yang artinya a possession, a fair thing, a possession, property, goods. Em, jadi yang punya kita ini sade, bed, kemudian wow. Jadi sebu bisa dibaca sebu, tapi em, kalau gitu berarti dia double noun. Terus kita coba menghubungkan tadi. Wa, wa anu and which Eutrono abundance. Terus kalau ini dibaca sebu, maka dia artinya adalah matter, affair, atau thing. Em, dan abundance mana, kemudian matter, thing, sesuatu. Dan keberlebihan mana sesuatu. Itu kan kok kayak tidak nyambung, tidak merangkai sebuah kalimat. Em, Kalau begitu kita cek rootnya di sini dan kita akan dapat ini. Dan kalau kita sudah lihat ini artinya adalah willing, wish, prefer, seek to, kemudian ada have pleasure in, terakhir apa? Dua itu ya, karena sudah at PL dan bla bla. Em, kita punya ini yang awal saja. Jadi untuk mengharapkan sesuatu, mengusahakan sesuatu, atau em, me- atau suka ketika me- dibuat senang oleh sesuatu, mengharapkan, mengusahakan, atau dibuat senang oleh sesuatu. Terus kita lihat eh, se sebo ini, sebo ini kalau di paradigm dia gimana? Coba kita lihat di sini. Kalau dia di paradigm sebo, maka kita akan mendapatkan sebu di sini. em, Sebu adalah perfect plural masculine, ya kan? Jadi dia bisa dibaca sebu, sebu yang noun ini sebau. Sebau adalah em, baal dari sebo yang perfect masculine plural. Jadi sebau em, masuk nggak dalam konteks ini. Jadi mereka mengusahakan, mereka menginginkan, mereka senang karena ini. Jadi kalau dihubungkan dengan sebelumnya, aku harus buka Word juga ya berarti ya. Oke, bentar aku buka Wordku. Tapi Wordku masih bahasa Jawa, bentar ya. Hmm, it's the time. It's the time. Oke. Jadi kalau kita ingat lagi, mana tadi? Oke,
dan apakah dan abundance apakah yang mereka inginkan, yang mereka usahakan, yang membuat mereka senang. Itu kan agak lebih masuk akal daripada dan abundance apa sesuatu. Jadi kita ambil kemungkinan itu, kemungkinan sebau, dan abundance apa yang mereka inginkan. Terus ada kalau pembacaannya Jacobs ini, kemudian ada tambahan au ini dalam serto, kemudian em, kalau shin itu beda ya. Jadi ini ts, ts atau tz. Em, Ini akronim Mas, hmm? singkatan yang lagi viral aja. Oh my God. Oke, I don't know. Udah lama nggak di Indonesia. Anyway, ini au. Ini dalam Serto, jadi Olafnya tidak Olaf biasa seperti ini, tapi ini Olaf Serto. Wawunya juga bukan wawu seperti ini, agak berbeda, tapi tidak begitu kelihatan. Wawu Serto, jadi yang mereka inginkan, dan abundance apa yang mereka inginkan, atau itu au dalam bahasa Arab saja biasa. Kemudian ettakanu. Em, nah, etta ini tak yang berbeda ya. Kemudian kanu. Ettakanu itu ada di bar Bahlul. Em, anak dari Bahlul. Kalau kita cari langsung seperti ini, dia akan tidak menunjukkan apapun karena dia adalah VL biasanya kalau ada eh, Al, Olaf dan Ted atau Taf ini, berarti dia mungkin mengikuti wazan atau paradigm ETPA atau ETP. Jadi kita tahu itu VL. Em, terus kalau ada wawu di belakangnya dan tidak ketemu di kita cari di sini berarti dia mungkin adalah eh, masculine plural imperfect atau perfect dari sesuatu sehingga biasanya kita hapus ininya dan em, etakanu etakanu ada nggak ya etakanu bla bla bla. Nah kalau di sini mentok biasanya triknya adalah mencari di sini. Kemudian etakanu tidak ketemu etakana. Etakana ada di sini. Nah, terus kita bisa melihat dia etakanu artinya to use, craft, to act, to employ, bla bla bla. Dia berasal dari tekno. Jadi teknologi ya sekarang itu ada hubungannya dengan bahasa Syriak craft Iya, untuk itu dari tekno. Tekno, mari kita cari di sini. Bisa nggak tekno dicari? Ternyata ada. Jadi kita cukup lah. Kita nggak perlu belajar kemana-mana untuk Syria. Kita sudah pakai iya, website ini udah bisa. Ini artinya ada Techno Craft Device, bla bla bla. Brokelman ini juga ada. Eh, tapi tidak ada dalam Margoliouth. Itu masalah karena Margoliouth itu yang dalam bahasa Inggris dan biasanya penjelasannya menarik. Panjang dan cukup memperjelas. Selain itu, ini bahasa Latin, ini bahasa Latin, ini singkat, ini singkat. Terus ini bahasa Syriak yang even kita nggak bisa baca. Em, jadi cukup menantang yang Etakano ini. Em, tapi katakanlah kita dapatkan arti ini ya, craft, device, cunning, quill, artifice ini. Em, ketika dia Ketika dia dikasih Olaf, dia artinya begini. Tapi kan itu berarti akar katanya empat ya, empat akar kata. Eh, bisa nggak kalau kita pakai ini, taken? Em, karena di sini ada dan tidak ada Margoliouth, kita harus kreasi lagi nih. Kemudian di sini ada taken, berarti kita coba taken gini. Ada ternyata, em, walaupun tidak ada Margoliouth tetap di sana. Em, terus pas kita cari lagi kok nggak muncul ini sih Taken. Nah, ini Tekno belum. Oke.
tidak muncul ini to be skillful bla 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 terus di Kostas ini ruser to be skillful berarti kita agak agak mentok nih di sini kita lihat di paradigm untuk dapatkan eta kanunya tadi ya jadi kita dapat akar katanya em, tadi to graph bla 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 kalau ada olafnya kalau tidak ada olafnya to be skillful untuk bisa melakukan sesuatu untuk device dan plot against ini agak negatif untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain kita lihat eh, yang tekno dulu eh, tekno di sini tidak bisa berarti pakai taken nah kita harus mendapatkan etakanu etakanu itu hanya ada 4 dan dia bisa imperatif, bisa perfect. Tapi kalau kita ingat sebau tadi yang perfect, berarti kita dapatnya harusnya ini ya, em, antara at fa'il atau at fa'il. Em, jadi dia dari taken atau dia dari tekan. Em, artinya tadi kan dari sini ya, to be skillful, to bla bla bla, to device. Ini kalau kita artikan ini kelebihan MacBook ya, Ya, merancang atau plot against, merencanakan sesuatu yang buruk. Jadi etakanu maknanya bisa apa ya? Biasanya etpa, etpael, kemudian etapal itu berarti pasif dari makna ini, dari makna paal, pael, apel ini. Jadi kalau to device itu to be devised. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, em, apa namanya, etpaal itu berarti sama dengan paal atau pael atau apelnya. Mari kita lihat kalau kalau kita lihat Margoliouth, Taken, apakah kita bisa menemukan sesuatu? Abjadun hawazun hato. Iya, ini sudah ya. Berarti ini, ya nggak sih? Iya. Kemudian Ken. Ken itu berarti abjadun hawazun hato yakun ini roh sudah terlalu jauh. Hato yakun laman ini ta. Mm-mm. Ta B ini sudah mendekati abjadun hawazun hatoya kun wawu 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 nah ini ya apakah ada taken di sini harusnya kalau tidak ada di website tadi berarti tidak ada ya tapi tidak selalu seperti itu mari kita lihat hatoya kun hmm setelah ya ya takes takes terus tal berarti memang tidak ada di Margoliouth berarti kita harus berusaha sendiri nih kalau kita harus berusaha sendiri berarti kita memungkinkan dua kemungkinan tadi etpa yang berarti pasif atau etpa yang bermakna sama dengan paal, pael atau apel kalau dikembalikan ke sini maka em, mungkin artinya adalah yang biasa mari kita cek. Em, dan abundance apa yang mereka inginkan atau yang mereka dibuat senang olehnya atau mereka device, mereka rancang, mereka rencanakan gitu. Em, dan itu lebih masuk akal daripada abundance apa, keberlebihan apa yang mereka inginkan dan yang mereka dibuat, yang dirancang. Itu kan tidak masuk akal. Jadi agak lebih tidak masuk akal daripada yang pertama tadi. Maka em, kita bisa memaknainya sebagai eh, device atau apa. Kalau kita lihat, kalau kita lihat
eh, Taken, tapi kalau dalam ini saja. Kalau kita lihat Tekno dan kita lihat Brokelman, em, kita akan dapat nuansa yang lebih, walaupun ini eh, kita harus hati-hati karena tadi sedranya yang ini dari kata taken ya, atau tekan, em, dan tidak ada olafnya. Ini ada olafnya, jadi kita harus hati-hati. Tapi untuk mendapatkan nuansanya atau mendapatkan makna yang lebih, apa ya, terjemahan yang lebih masuk akal, kita bisa mempertimbangkan ini. Kalau di sini, kalau kita pakai Google Translate, ada em, etpa, etakanu, ini ada etpa dari root ini yang dekat dengan milik kita, kan kita tadi etpa atau etp. Em, dan ini artinya adalah operam dedit, studuit, yang artinya adalah mengusahakan sesuatu atau belajar sesuatu. Makna keduanya adalah excogitavit commentus est, yang itu he invented atau he thought up. He thought up atau he invented. He thought up itu adalah yang lebih dekat dengan device tadi, maka em, mungkin itu bisa kita jadikan alternatif terjemahan untuk ini. Jadi abundance apa yang mereka inginkan atau yang mereka rancang, alternatifnya atau yang mereka pikirkan, Em, gitu, rencanakan, pikir, rencanakan itu kan kayak merencanakan melakukan sesuatu, tapi kalau pikirkan itu berarti yang mereka inginkan, mereka opong, nah gitu. Untuk memberikan nuansa yang lebih inline dengan sebau tadi, kita bisa pakai alternatif itu. Jadi, waano, waano, yutrono, sebau, au, etakanu. Kemudian denekbun. Denekbun ini menarik karena sebenarnya cara bacanya tidak hanya denekbun. Dia memungkinkan cara baca yang lain. Em, Dolatnya biasa, em, apa ya? Dolatnya biasa karena katakanlah aku masih trauma dengan dolat. Dia dia bisa bermakna banyak hal dan salah satunya adalah that atau of atau bisa diihmal. Tadi yang paling cocok dengan kasus sebelumnya yang de Haimanuto de Be Eloho itu diihmal. Dia diihmal di sana, yang di sini ada tiga kemungkinan itu, mari kita lihat nanti. Tapi em, yang pasti jangan kekocek dulu sama dolat. Terus yang ini nek pun ini berasal dari em, kalau kita cari di sini ya, dia apa nek pun, kalau kalau ada wawun nun di belakang, curigalah itu domir, domir untuk fiil. Jadi nek pun itu berarti mungkin dia adalah uh, ne'ab something. Em, maka kita harus cari karena dapatnya adalah nun ain pa, maka em, kita tidak mendapatkan banyak sesuatu. Nah, biasanya kalau dia nun itu kan imperfect. Nah, kalau dia imperfect berarti depannya mungkin tanpa nun. Nah, kita mikirnya begitu. Em, Kalau tanpa nun ada nggak? Ada, dan ada pilihannya ini AF atau AF. Kita lihat yang ini dulu. AF ada nggak ne'bun? Ne'bun ternyata di sini ne'bun. Hmm, tidak ada. Berarti bukan dari AF. Kalau begitu kita cari yang satunya, AF. AF.
Di sini kita cari nekbun. Nah, ada nekbun yang ini, nekbun. Kita ketemu dua, nekbun dan nakfun, nakbun. Karena ada dua, maka kita harus em, perhatikan juga. Hmm, kita keep dulu ini imperfect plural dari eh, faal dan af'el. Oke. Em, Kemudian kita lihat lagi, ada nggak kemungkinan lain? Ternyata ada afa. Em, Mari kita lihat afa. Terus kita cari ne'bun. Ternyata kita ketemu lagi tiga. Jadi imperfect dari afa yang ada olafnya di akhir untuk faal, fa'el, dan af'el. Terus kita cari lagi di sini. Ap- Kemudian ada yang yud. Ini sing kira-kira ketika imperfect plural dia menjadi nekfun gitu ya. Jadi afa bisa, tapi kalau yang afza tadi em, za'af ini berarti sudah tidak bisa karena sudah ada zainya. Ini afaf ini bisa, apak ini tidak bisa, apar tidak bisa. Jadi sisanya adalah afaf dan afi. Mari kita lihat apakah di sini ada ne'bun. Ne'bun ada ne'bun dari afa, afo. Berarti ini sama dengan yang tadi. Eh, kita lebih mengikuti yang afa yang tadi itu, yang tiga. Berarti ini masih lima. Kemudian yang satu adalah afaf. Afaf itu kalau kita cari di sini, ne'bun ada dua. Nah, tapi ini dari af dan af. Kan sama berarti. Berarti pilihan kita adalah lima. Em, Bagaimana kalau kita punya lima pilihan? Bagaimana kita menentukannya? Mari kita lihat di sini. Em, jadi kita harus sabar dan teliti gitu ya. Biasa anak nahu biasanya begitu. Ini ada of, ada af. Jadi lima pilihan tadi. Kemudian em, kita dihadapkan pada pilihan bacaan juga. Af itu atau of ini. Em, Kemudian ada yang lain, ada yang lain. Tapi kalau kalau kita teliti membaca yang tadi, ini bacanya kan af bukan of. Berarti kita ambilnya bukan yang em, of, kita ambilnya yang af. Berarti bukan yang ini, tapi pakai yang ini. Mari kita lihat ada Margoliouth. Kalau ada Margoliouth, kita ke Margoliouth saja. Kita tidak perlu pakai yang lain. Belajar bahasa Latin. Mending belajar bahasa Syriac ya sih. Itu af, same as auf. Auf, ya. Em, Kemudian kita lihat makna af dan af. Karena dia yang memberikan kemungkinan tadi. Af dan af itu lima ya. F dan AF. F itu artinya adalah to double, to fold, over, to multiply, to increase. Kita keep. Kemudian AF ada nggak di sini? UpL. UpL ada di sini, to double, fold. Berarti agak mirip ya. To double untuk menggandakan. Ini menggandakan, ini menaikkan. Ini artinya menggandakan atau melipat. Em, jadi oke, kita dapat itu. Kemudian yang satu lagi tadi adalah Afa. Afa artinya ada margoliouth juga, jadi kita tidak perlu cari yang lain. To bloom, to flourish, um, to increase, jadi sama ya, nuansanya sama. Menggandakan, menaikkan, mendapatkan, terus bloom dan flourish, ini menyemarakkan, gitu, membuat dia tersebar di mana-mana, katakanlah itu ya. Jadi kita sudah dapat itu. Kemudian yang satu lagi tadi eh, ada lagi afaf, afef, dan afel. Berarti ini kita lihat
Paal-paelnya. Paelnya artinya to cover over bla bla bla. Envelope berarti apa ya? Menyampuli, menyampuli, mengcover, apa tuh? Menutupi bisa berarti gitu. Mempersiapkan kematian dan semacamnya. Upel berarti to put forth flowers to blossom, untuk membuatnya eh, berbunga di mana-mana. Jadi makna yang baru dari Paelnya Afaf itu adalah Afa, Avo itu adalah mm, mengcover atau menyampuli. Kita lihat Margoliouth suplemennya, em, dia ada in love bla bla bla, tapi Afaf ini to pick select, untuk memilih. Oke, satu lagi Afaf atau Afef. Afef ini tidak didapatkan di sini, berarti kita carinya di sini. Afaf. Afaf harusnya Afaf ya. Kalau kita itu Hamdi kemarin. Nggak nemu. Lihat sini ya. Oh, tadi ada ya. Af, ada. Tadi ada Afaf. Ini mari kita lihat Afaf tadi. Di bawahnya ini, bawahnya lagi Afaf. Nah ini. Afaf, Afaf artinya multiply. Jadi kalau ini dari Af berarti kita kembalikan ke Margoliouth tadi. Hmm, yang Af, dan apakah di sana ada Afaf? Ada ternyata Afaf. Past participle, passive participle. Jadi Afaf di sini juga ada. Pael Afaf. To double, to repeat, to do again. Jadi yang kita dapatkan paling besarnya adalah untuk menggandakan, meningkatkan, untuk membuat itu ada di mana-mana, to blossom, to flourish. Kemudian ada tadi mengcover, menutupi, menyampuli, ada juga untuk memilih, kemudian ada lagi satu untuk apa tadi ya? Apa? Tadi apa ya? Aku lali. Em, apa untuk mendapatkan? Mari kita eh, cocokkan di sini. Yang, berarti ini kan mungkin yang ya. Dari semua makna tadi, ini cocoknya di mana yang D-nya, Denabu. Yang mereka pikirkan, rancangkan, Denabu, yang mereka em, double, increase, gain, dapatkan gitu. Dan abundance mana yang mereka inginkan atau mereka rancang untuk dapatkan, untuk tingkatkan, untuk gandakan. Jadi semacam itu ya. Em, Sehingga de di sini maknanya untuk. Kita bisa ambil makna itu untuk dolar. Em, Berapa tadi ya? 80-an, berarti mungkin 85 di sini. Oh ya, itu mungkin tidak ada di sini yang artinya off by about four, against on account of. em, jadi mungkin itu makna yang eh, cukup apa ya, loose saja, longgar saja, yang kita bisa apa, kulak-kulik dari sana, kita bisa berkreasi di sana. Yang penting dia penghubung. Makna dasarnya adalah penghubung, tapi real apa, makna konkretnya itu bisa kita main-main di sana. Tapi katakanlah dari sini ya, of, about, for, eh, yang mereka pikir untuk, for ya, untuk mereka gandakan, tingkatkan,
dapatkan, bla bla bla. Jadi the pun kita berarti pakai yang mana? Kita bisa pakai yang ava, bisa pakai afef, bisa pakai yang lain, tapi yang paling mungkin aku apa ya, menawarkannya yang paling mungkin adalah apa tadi, yang berarti to increase, to bloom, to flourish itu. Atau bisa juga berarti untuk mendapatkan gitu. Em, aduh, jadi itu yang kita harus hati-hati, tidak seperti kasus yang biasanya di mana kita mendapatkan em, satu makna untuk satu kata, tapi untuk ne'fun tadi em, kita harus membuka kemungkinan seluas mungkin. Dan kalau kalau kita naikkan apa jenenge levelnya biar tidak terlalu partikular, ini berarti mungkin terjadi pada kata-kata yang akar katanya dua huruf atau yang em, tiga huruf tapi double, jadi kayak afef itu, em, yang sehingga yang terlihat cuma dua huruf. Atau karena mempertimbangkan apa tadi yang kupilih, yang terlihatnya dua huruf dalam bentuk yang lain karena salah satu huruf akarnya adalah huruf lemah seperti olap. Maka kita harus membuka kemungkinan seluas mungkin, kita harus mencatat semua kemungkinan yang mungkin, dan kita harus terapkan itu dalam kasus yang kita hadapi untuk mendapatkan satu terjemahan eh, yang cocok, yang enak gitu, yang tidak mislead. Kemudian behode, em, behode, oh, sebentar. Behode, behode, pun behode, be dengan hode, hadza ini, dengan ini, kemudian begro, begronoyo, begarnoyo, begarnoyo ini, begar kita tahu artinya badis ya. Kita yang mengikuti kelasnya Hamdi sudah familiar dengan kata ini, badi, em, dan noyonya. Mari kita cek di sini. Pegar noyo. Pegar no yo. Pegar noyo. Pe, Oke, itu pegronoyo. Pagronoyo. Apa sih? nggak agak baca. Oh iya. Pagronoyo. Em, dari bla 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 adalah bentuk noito dari pegar. Pegro. Badly. Jadi ini adalah pagro body yang mendapatkan ya nisbat lah, katakanlah ini. Dan niyah, badaniyah, badaniyah. Hmm, Kayak, tapi yang lebih Asing. yang lebih em, terlihat sebenarnya ini au ruhonoyo. Kalau kita lihat ruhonoyo, ruho, oh ini ruhonoyo itu ruhani. Ini adalah bentuk noyo, noyoto dari ruh, em, ruhani. Jadi kalau badani tadi kan sudah ada nun di akhirnya, jadi tidak terlalu terlihat. Bukan badnani, tapi kalau ini ruhani itu yang paling terlihat. Jadi ini adalah corporeal, bod- bodily atau corporeal atau spiritual gitu. Jadi kalau diutuhkan, dan abundance apa yang mereka inginkan atau yang mereka rancang untuk lakukan, untuk doublekan, untuk gandakan, em, dengan ini material, corporeal, bodily, jasmani, badani, atau spiritual gitu. Dan kalau kita lihat terjemahannya Jacobs, by doing this, ini adalah
keterbatasan bahasa Inggris menambahkan doing di sini. Karena tidak by this itu kayak ada yang kurang dalam bahasa Inggris. Dengan melakukan ini. Em, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak aneh. Apa yang mereka inginkan dengan ini gitu. Em, dan mungkin dalam bahasa-bahasa daerah di sekitar sini juga tidak aneh. Mari kita bandingkan terjemahan kita dengan terjemahannya Jacobs. But what gain did they desire or devise to increase by doing this atau by this material or spiritual? What gain ini abundance tadi ya, apa keberlebihan, apa keuntungan yang mereka inginkan atau yang mereka ingin tingkatkan dengan melakukan ini, material atau spiritual. Em, dalam kalimat ini sebenarnya terjemahannya tidak apa ya, kita tidak terlalu menemukan perbedaan terjemahan kita dan terjemahan Jacobs. Em, tidak seperti yang bagian tadi di mana kita berbicara panjang, kalian nanti bisa tonton rekamannya. Em, betapa those tadi menjadi masalah, eh, in-God-nya menjadi masalah, doubling antara dolat dan bet-nya menjadi masalah, kemudian mm, ini dibaca apa menjadi masalah, ini adalah actions atau servants, itu menjadi masalah. Di sini banyak sekali hal yang membingungkan. Di sini pada akhirnya kita tidak menemukan perbedaan yang cukup serius dengan Jacobs, tapi yang paling sulit itu adalah Nekbun tadi. Em, dan takeaway kita dari bagian ini adalah menghadapi apa sih namanya? Menghadapi kata dengan root dua huruf atau tiga huruf dengan dua huruf double atau tiga huruf dengan satu huruf lemah gitu. Hmm, kayaknya ituku apa namanya? Dan Sharingku. Gimana menurut kalian? Aku tadi ngomong terus ya, tidak membuka kemungkinan dari kalian. Sorry. ya, seru menyimaknya. Tadi yang kesulitan di ab, Nek pun, na'bud, nek pun, na'bun. Itu kalau langsung cari di Syriac Dictionary, nggak nggak dikasih rootnya ya? nek pun ya. Nah, tidak ada. Oh iya, nggak betul. Nek pun tidak ada. Jadi kita harus harus tahu ada tambahan nun. Kita harus tahu apa keumuman. Ya enggak. Kita harus tahu pola penambahan, pola umum untuk menambahkan nun untuk bentuk imperfect. Dan kita harus menduga bentuk perfectnya apa. Ada keberatan nggak dari kalian? Lebih ke ini sih, sorofnya sih kita kekurangan membaca apa, melihat pola di akar kata tadi ya. Apalagi ini nggak ada harokat ya, kita nggak tahu dia dibacanya seperti apa yang di manuskrip. Mm-mm. Dan Jadi juga di dia apakah karena Jacob. dia pakai pal atau pael atau apel tadi ya, apel sama et pael. Mm-mm. Ya takkan ya. Hmm. Nah, itu insya Allah sering latihan sih atau sering baca ya. Pola-pola Mm-mm. itu saya ikut. Tapi menarik ya, Teknik. maksudnya em, itu Nah, yang tadi buat menarik yang ini, yang badili sama rohani tadi. Ya, hmm, ya, mas nisbiyah apa? nah, Ya, nih ya.
Tapi menarik juga tidak ada harokatnya itu membuat kita apa ya? Kita bisa berdebat Bebas. gitu. Ya. Mm-mm. Kita bisa punya itu membuka argumen apapun, opsi apapun, terus kita bisa mempertahankan opsi yang kita pilih dengan argumen-argumen tertentu. Ya tadi yang bagian apa itu ya? Cuma muncul di perfect. Yang apa Terus tuh? terus di kata selanjutnya dia ada di perfect sama ada di imperatif kalau nggak salah ya. Terus kita pilih yang perfect juga karena untuk menyamakan eh apa untuk menyamakan posisinya dengan atau sebelumnya. Mana tadi ya? Satu, Denek pun. Apa ya? Tadi ada itu kan ya. Tadi ada dua pilihan perfect sama imperatif apa imperfect. Kalau nggak lupa. Oh, Terus kita pilih hmm, yang perfect karena sebelumnya juga pakai perfect. itu berarti apa ya? Et, sebau. Oh, bukan, etakanu berarti. Perfect itu apa nih? Metakanu berarti. Berarti dari taken tadi. Ya. Ah, wow terakhir. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Terus, Nah, sebelum Taken, dia cuma ada di perfect, nggak ada di lama ya. apa tuh? Yang mana ya? Mana itu? Taken. Yang mana ya? Apa sabu? Bawah. Ya, Si bawah kayaknya, yang cuma di perfect. dari sebelah. Mm-mm. Sebelum. Mm-mm. Ya, ada juga di imperatif ternyata. Imperatif saya dia. Yang tadi imperatif juga. Mm-mm. Hmm, sama ya. Nanti kalau kita pilih yang perfect, yang yang satunya juga harus pakai perfect. Ah, menarik. Hmm, ya, aku tadi kelewatan ini ya, sorry ya. Berarti kita memilih, kalau gini kan berarti pilihan kita adalah dua-duanya imperatif atau dua-duanya perfect, ya kan? Hmm, Kalau kamu milih yang mana? perfect aja sih yang gampang mah. Mm-mm, karena aku juga merasa perfect adalah yang cocok di sini em, karena konteksnya sih, karena kalimatnya mengarah ke situ. Kalau imperatif soalnya nggak cocok apa dan gain apa yang dapatkanlah kan kurang cocok ya. Ada komen nih. Yang ini tidak ada sih. Rijal atau Sumayyah Akri.
Kalau tidak ada, kita cukupkan mungkin ya. Kita take Ya, kita coba. away untuk kita. Udah 1,5 jam sih ya. Ditambah 1 jam sebelumnya yang tadi Lebih digocek dari 1 jam sebelumnya. 1 huruf. Menarik sekali. Kamu tonton deh jalur rekaman yang sebelumnya. Kalau nanti dibagi ya sama Fauzi atau siapa. Tapi Dia menarik upload nanti sekali. Diupload ya di YouTube ya. di YouTube. Yang minggu lalu juga dia upload. Yang Rabu kemarin. Astagfirullahaladzim. Jumat. Ya Allah, akan malu sekali aku kalau itu dilihat. Tapi nggak apa-apa. Menarik sekali soalnya. Em, dan karena kita tidak mendapatkan apa ya, tidak mendapatkan kok tidak mendapatkan sih aku bilangnya. Karena tadi kita tidak punya apa jenenge orang untuk ditanya, kita Informasi cari-cari ya. sendiri dan kita nemu itu menarik sekali. Kita bisa Iya. memecahkan itu sendiri tuh ya kebanggaan sendiri sih, kepuasan sendiri, kepuasan lebih ke kepuasan. Tapi orang malu nih juga ya Allah, malu sekali harus melewati beberapa silly thoughts sebelumnya. Tapi Sebenarnya saya sudah memberi isyarat. Saya sudah tahu sebenarnya dari sebelum saya lahir. Cuma well, tipologi kalau kata Zaldi. Em, tapi menarik sekali lah pokoknya. tapi itu hal baru ya. Itu tidak ada di Hebrew ada nggak? Di Hebrew seingatku Label proposisi. yang pernah aku dapatkan tidak ada. Iya, padanannya itu sebenarnya shell. Tapi shell itu tidak pernah didouble kalau dalam modern Hebrew yang pernah ku pelajari. Tapi nggak tahu kalau kita sudah mendalami lebih ya. Jadi Hmm. iyalah, itu baru. Lagi ini klasik kan ya. Harusnya Mm. setara dengan Hebrew klasik. Hebrew apa istilahnya gitu lah ya. Mungkin biblical Hebrew ya. Dibelikan Hebrew. Yang mungkin sama dengan itu. Yang mungkin lebih dekat, walaupun harusnya jauh lebih, harus jauh lebih kompleks kalau biblical Hebrew. Ada sastranya, ada apanya gitu. Saya menarik. Jadi ya udah 1,5 jam ya, tapi menarik sekali. Tiap kalimat 1,5 jam. Kalimat ya. Ya Allah. Tiap satu kalimat 1,5 jam. Tapi menarik sekali. Kita butuh Rijal ini. Lagi di kereta. Betul. Gimana update-nya Mas? Apa kita cukupkan dulu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.